Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKRI Anggur Baru Surabaya. Hari ini kita akan datang menghampiri Allah kita yang hidup. Kita akan menyembah dan meninggikan Dia. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita tinggikan, mari kita agungkan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
kasih Tuhan. Syukur, syukur. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Tuhan berikan lagi waktu bagi kami untuk boleh beribadah. Saat ini Tuhan kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia dan memuliakan Allah kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang.
Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, saat kita bersyukur, saat kita bernyanyi kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan kita sepanjang hidup kita ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa jatuh di tanah yang subur. Firman itu boleh menguatkan kita. Firman itu boleh mendidik kita, mengajar kita dan mengoreksi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu
Shalom. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kehidupan Engkau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Yesus Engkau telah berikan bagi kami untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini. Tuhan kuduskan firman-Mu untuk jemaat hamba-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah mereka mendengar firman Tuhan ini. Mereka diberkati karena Tuhan ada bersama mereka juga. Kuduskanlah kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu Bapa. Sehingga dengan bahasa yang sederhana semua umat Tuhan mendengar firman dan diberkati Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi di rumah. Hari ini tema kita berbicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, ini luar biasa. Yesus sudah berikan yang terbaik bagi kita. Ada 3 konsep keselamatan yang sedang dunia pegang pada saat ini. Yang pertama, keselamatan adalah usaha manusia. Bisa digambarkan seperti anak monyet bergantung penuh kepada induknya. Tangannya yang keras memegang induknya. Itulah usahanya untuk dia selamat dari bahaya kalau ada bahaya. Inilah konsep keselamatan usaha manusia. Konsep yang kedua, keselamatan hanya usaha Allah semata-mata. Nah, Bapak Ibu digambarkan sebagai kucing menyelamatkan anaknya. Induk kucing menyelamatkan anaknya. Inilah gambaran bahwa keselamatan hanya bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga, konsep keselamatan yang digambar itulah kerjasama Allah dan manusia. Gambarannya adalah bagaikan induk ayam memanggil anak-anaknya pada bahaya. Dan dia yang mengembangkan sayapnya, anak-anak induk ayam itu masuk ke dalam sayapnya. Dan dia melindungi. Inilah kerjasama antara Allah dan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ya, ayat penggalan perkataan Simon Petrus dan Yohanes pada waktu mereka ditanya dalam sidang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan orang-orang para imam ahli-ahli Taurat yang menanyakan kepada mereka, dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah? Dikatakan di situ, kamu bertindak demikian. Saudara bisa melihat di dalam ayat 7. Dikatakan, dengan kuasa manakah? Itu pertanyaan. Dan kalau saudara dan saya membaca ayat selanjutnya, di dalam ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh karena kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Tetapi kita melihat dalam ayat 11 itu, ya, dikatakan Yesus
adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan ayat 12, inilah tema kita. Berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan, perkataan para murid ini, Yohanes dan Petrus dalam pengadilan, kita melihat bahwa mereka mengatakan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam Yesus dari Nazaret. Mengapa Simon dan Yohanes atau Simon Petrus dapat berkata dengan yakin bahwa Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan? Kisah para rasul yang menjelaskan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes dipanggil dan dibentuk oleh Tuhan secara khusus. Dan mereka mengalami langsung mujizat kuasa yang mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa itu. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, Petrus dan Yohanes, mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan hidup. Dan yang paling terakhir bagi Petrus dan Yohanes adalah bahwa mereka diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu, peristiwa Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan bait Allah. Ini berbicara tentang bagaimana mereka menjelaskan kuasa kebangkitan Yesus. Peristiwa dalam konteks pembacaan kita ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan Petrus menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah. Nah, akibat dari orang lumpuh ini sembuh, maka para rasul mengalami tekanan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, melarang mereka untuk memberitakan nama Yesus. Nah, mari kita melihat, kita pelajari cara Petrus dan Yohanes memberitakan keselamatan Yesus telah bangkit itu. Nah, yang pertama kita akan lihat, menjadi murid yang taat. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya membaca yang saya temukan di dalam satu pembacaan saya. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sebuah kualitas karakter menentukan masa depan seseorang. Jadi kalau kita taat, ada sesuatu yang kita akan dapat. Ada sesuatu yang menjadi gambaran bahwa kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita melihat yang pertama, menjadi murid yang taat. Memang saudara, tidak mudah menjadi seorang murid yang taat tanpa mengalami perubahan hidup. Dan setelah diproses, kita mengalami perubahan hidup dan siap diutus menjadi murid yang taat. Nah, murid-murid Tuhan Yesus hanya dibentuk dalam 3,5 tahun oleh guru yang agung, itulah Yesus. Namun hanya 11 orang yang setia. Dan yang satu, Yudas Iskariot, telah meninggalkan imannya. Inilah orang yang tidak taat. Yang kedua, ketaatan menunggu janji Bapa. Sebagai murid yang taat, seharusnya kita juga taat menantikan janji Bapa kepada kita. Waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berpesan supaya mereka tetap berada di Yerusalem. Kisah 1 ayat 4-8. Supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Sementara murid-murid itu bersekutu taat menantikan janji Bapa, maka terjadilah Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Di dalam Kisah 2 ayat 1-4. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, ketaatan itu penting. Kita juga taat menjadi saksi untuk memberitakan Injil Tuhan. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus,
para murid melakukan perintah, yaitu yang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat yang dikasihi di rumah, peristiwa Kisah Rasul 4 ayat 12, di mana Petrus dan Yohanes dengan berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di depan bait Allah, mendapat tantangan dari mereka yang tidak percaya. Nah, inilah risiko pemberitaan Injil bagi saudara dan saya. Tapi Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa ada kalanya Tuhan Yesus mengizinkan kita mengalami tantangan demikian. Di sini kita diajar untuk berani taat, karena bisa terjadi waktu itulah waktu dipakai Tuhan bagi kita untuk mereka mendengar Injil Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, hanya bagi mereka yang taat dalam situasi apapun mereka dapat memberitakan. Contoh Rasul Paulus, setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah dan hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Mati hidupnya untuk Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya mengalami keselamatan di dalam Yesus? Untuk dapat mengalami pertobatan atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus, selalu ada dua hal yang saling terikat, yaitu berhubungan dengan ada yang memberitakan Injil dan ada yang mendengar Injil. Masalahnya bagi pendengar Injil bisa diterima, bisa ditolak. Ini juga sebagai resiko pemberitaan Injil bagi kita. Tapi saudara, jangan takut, beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya, kata firman Tuhan. Istilah keselamatan dalam bahasa Yunani disebut soteria. Artinya di sini keselamatan menurut iman Kristen adalah selamat dari murka Allah atau selamat dari hukuman karena dosa. Nah, mari kita melihat ada 6 langkah seseorang menuju kepada keselamatan. Saya berbicara tentang keselamatan. Saya rindu jemaat yang saya gembalakan sudah mengalami keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ini hal sangat penting, saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai saudara selalu mendengar firman Tuhan, sering mendengar firman Allah, tetapi belum mempunyai kepastian keselamatan di dalam Yesus. Yang pertama kita melihat, yaitu insaf atau sadar dari dosa. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang dikatakan, inilah langkah pertama mengalami keselamatan. Perlu ada sadar akan dosa-dosanya. Perlu kita bertobat di sini. Dan langkah kedua, bertobat dari dosanya. Nah, saudara Bapak Ibu, ayat di dalam Lukas 13 ayat 3. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa oleh cara demikian. Saya ulangi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Allah Bapa sudah memberikan Yesus mati tersalib menanggung dosa kita. Oleh sebab itu sadarlah, bertobatlah. Karena waktunya sudah dekat, saudara. Itu yang kedua. Bagaimana kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa saudara. Memang tidak gampang, kadang-kadang kita malu mengakui dosa. Tapi firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan pernah menyembunyikan dosa, saudara.
Mari kita akui kita selalu berbuat dosa melawan kehendak Allah. Tetapi dengan datang kepada Dia, mengakui dosa, Allah mengampuni saudara, Allah mengasihi saudara. Dan mari kita melihat langkah keempat menuju kepada keselamatan. Yaitu apa? Tinggalkanlah dosa-dosamu. Tinggalkanlah dosa-dosa saudara. Yesaya 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Saudara, luar biasa kasih Tuhan. Dia memberi pengampunan dengan limpah, asal saudara datang mengakui dan menerimanya. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, periksalah dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah hidup bersama Tuhan? Jangan hanya kita aktif, begitu aktif, tapi kita hanya mengenal tidak sedalam mungkin. Kita harus mengenali Tuhan dalam sedalam-dalamnya. Mari kita melihat yang keenam. Menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Inilah langkah keselamatan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Barang siapa percaya, ya, menerima Tuhan Yesus, kita dijamin menjadi anak Allah. Bila kita telah menerima Yesus secara pribadi, maka kita harus membangun persekutuan doa secara pribadi juga. Saudara, dan kita bisa bersama-sama orang percaya lainnya memberi diri untuk bersama, melayani Tuhan, beribadah bersama. Kita harus belajar firman Allah, mengikuti pendalaman Alkitab. Kita hidup dalam kekudusan Allah. Kemungkinan kita jatuh dalam dosa bisa terjadi. Namun kita harus bangkit dan tinggalkan dosa. Kita minta belas kasihan Allah dan Dia akan memberi kekuatan pengampunan lagi kepada saudara. Namun saudara, ingat, waktu Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 10 bahwa kita telah mengenakan manusia baru, terus menerus diperbaharui. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus memperbaharui dirinya. Kalau dikatakan juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 bahwa manusia batini kita diperbaharui dari hari ke hari. Berarti ada pembaruan hidup selalu, saudara. Nah, Bapak Ibu, 6 langkah tadi sudah saya sampaikan. Namun langkah ketujuh ini juga penting, yaitu bersedia melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Keselamatan yang sudah saudara miliki harus dibagikan kepada orang lain, diceritakan. Amin. Mari kita ceritakan kasih karunia Allah yang sudah mengubah hidup kita. Saudara, sudahkah kita menerima Yesus secara pribadi? Sudahkah kita sungguh-sungguh mempunyai keselamatan hidup kekal? Kepastian itu sudah ada kita. Saudara jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya, dengarlah firman Tuhan ini. Apakah saudara sudah mengalami keselamatan dan sudah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara sudah yakin akan selamat dari murka Allah? Kalau belum, bertobatlah. Saya sampaikan firman Tuhan ini untuk semua saudara. Untuk sungguh-sungguh koreksi sekarang. Karena waktu Tuhan sudah amat dekat dan singkat. Jangan sampai terlambat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Yaitu Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Jangan engkau terlambat
Bertobatlah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dia menolong engkau. Firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah waktu bagi saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Kalau sekarang ada peristiwa corona yang membuat kita tidak bebas bergerak, coba belajar berpikir, belajar berserah kepada Tuhan. Ini waktu saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut dan dosa. Dan keselamatan dia sudah berikan bagi saudara. Jangan menunda-nunda waktu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan menunggumu bagi yang belum mengalami kepastian keselamatan. Saya mau mengajak berdoa bersama saudara. Ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karyamu di kayu salib. Di mana engkau telah mati menggantikan saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Dan saya ingin mengalami keselamatan di dalam namamu ya Yesus. Saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku, bagi saudara yang mau dilayani secara pribadi, hubungilah gembalamu di gereja atau melalui telepon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah boleh diberkati lewat firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati dalam pelayanan dan keluarga. Hari ini kita akan melihat pengumuman kita. Yang pertama, untuk kegiatan dalam sepekan ini ada beberapa yang diliburkan untuk sementara. Tapi untuk doa Kamis dan CIA akan dilaksanakan lewat Zoom. Untuk doa Kamis diadakan pukul 7 malam. Dan doa untuk CIA nanti sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh pembina CIA. Untuk dalam minggu ini jemaat yang berulang tahun ada satu orang yaitu adik Kathleen, tanggal 5 bulan 5. Kado dari gereja dari Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Herianto Situmorang. Ya, selamat mempersiapkan diri bagi jemaat semua. Dan untuk persembahan, baik kas gereja, perpuluhan, diakonia, PMisi, dapat mentransfer ke rekening gereja. Atau kalau ada jemaat yang ingin menyerahkan secara tunai, bisa menyerahkannya ke kantor gereja. Ya, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan berdoa kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama-sama. Dan firman Allah yang kami dengar, biarlah mengubah hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Hamba berdoa untuk umat-Mu GKRI Anggur Baru Surabaya. Tuhan berkati satu persatu di rumah tangga mereka masing-masing. Lawat mereka yang sakit, dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang berulang tahun untuk Kathleen, kami juga berdoa diberkati masa depannya oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kegerakan GKRI Anggur Baru untuk maju lebih lagi selangkah ke depan. Tuhan berkati gerejamu ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang tidak sempat hadir di dalam rumah tangga mereka karena ada tugas di tempat lain. Atau yang sedang mengalami kesusahan di rumah sakit. Tuhan juga mengunjungi dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa kami. Lindungi Presiden dan wakilnya dan para menterinya. Dari orang-orang yang tidak senang kepada bangsa ini, kepada negaranya sendiri. Kami berdoa Tuhan berkati negara kami ini Tuhan. Terima kasih saudaraku yang saya kasihi. Engkau yang di rumah, angkatlah tanganmu. Saya ingin memberkati saudara di rumah. Dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.